Allah, bestinya kata Ani. Besti, meski sudah P21, kasus Nikita terus hot besti. Seruan perihal kasus yang melibatkan Nikita atas laporan Reza Gladys masih terus menyala besti. Seperti baru-baru ini, Doktif dalam akun TikToknya terlihat tak hanya mengomentari Reza Gladys yang diduga kesulitan menyebut kalimat one prestasi, bahkan menyindir Reza Gladys untuk jangan kurang tidur supaya jangan pelangak-pelongok. Waduh. Sementara itu, Besti Julianus selaku kuasa hukum Reza Gladys menyatakan perihal telah membuat surat terkait dugaan lengkap, di mana hal tersebut terkait dugaan keterlibatan Doktif dan juga DRO. Nah, gimana maksud? Kan kalau misalkan sidang itu tuh sidangnya sedang perdana. Aduh, teruntuk Dokter Reza Gladys, ya. Persidangan itu namanya persidangan atas laporan one prestasi. Masa sih harus kelasnya Mambel yang jelasin? Mambel aja yang bukan dokter paham loh. One prestasi. Udah tidurnya udah cukup belum? Ya, sehari tidurnya jangan 2 jam, minimal itu 6 jam. Biar gak pelongak-pelongok gitu ya. Biar jadi dokter yang bisa dipercaya lagi sama masyarakat. Plus pesannya Doktif belajar formulasi ya. Jadi kamu wajib untuk belajar formulasi sebelum kamu jualan skincare yang bener ya. Karena Doktif dengar ternyata tetap aja ya produknya masih seperti itu. Oke ya guys ya, be smart. Doktif ingatkan, lakukan cancel culture. Ya, kenapa? Karena owner-owner skincare flexing ini belum mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah mereka perbuat di masa lalu. Sampai sekarang mana hukumannya? Kalau di luar negeri orang yang jualan overclaim itu udah masuk shell. Kalau sekarang kok enggak sih? Padahal ratusan miliar yang sudah diambil uang masyarakat. Kok mereka masih tenang-tenang aja? Oke, jangan lupa ya, cancel culture. Salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Juga Doktif. Nah, justru hari ini kan kita juga membuat surat terkait soal dakwaan lengkap agar diberikan kepada kami pelapor. Ya, di situ juga kita mintakan hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Dircyber Polda Metro Jaya. Kita akan pelajari nanti, ya, khususnya terkait handphone milik inisial NM, IM, O dan S. Kami akan pelajari. Kami yakin dan percaya keterkaitan peristiwa ini ada dalam hasil lab forensik yang dirasakan oleh Dircyber Polda Metro Jaya. Kami yakin itu ada peristiwa-peristiwanya. Ya, salah satunya petunjuk yang kami dapatkan adalah sejak rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada penambahan pasal, yaitu pasal 55 ya. Ya, kami lebih kepada soal ada unsur downplagen di situ. Ya, ada pengarah di situ. Ya, nggak mungkin loh jaksa penuntut umum berani meletakkan pasal 55 kalau tidak ada pengarah dalam persoalan peristiwa pidana ini. Seperti itu. Berarti pasal 55 itu pasal yang baru ditetapkan ya Bang? Itu adalah pasal yang ini kan gini. Jaksa kan punya kewenangan gitu. Ya, ketika menelaah mendalami, ya dia meletakkan pasal itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya kesertaan pihak lain seperti itu ya. Sementara itu, Besti, meski nggak mau memberikan prediksinya atas kasus yang melibatkan RG dan NM, Ricky Sitohang praktisi hukum, menurutnya perlu ada pertanggungjawaban dari yang diduga menutup sesuatu karena alasannya menutup hal tersebut hingga mau menggelontorkan uang, karena ditambahkan sama Ricky Sitohang kalau kasus korupsi yang disuap dan yang menyuap juga kena, Besti. One prestasi ini kesepakatan apa sih yang kalian lakukan? Tentang masalah apa? Apakah ada masalah bisnis? Atau tentang sesuatu yang tidak perlu di speak up? Nanti dicari ke belakang, nanti gara-gara kesepakatan gue bayar lo tapi lo jangan ribut. Mampus gak tuh? Lo jangan ribut lah, jangan ribut tentang masalah apa? Pasti akan masalah sesuatu yang ditutupi oleh si pihak Rezanya. Bunyi muncul, dicari apa masalahnya, ternyata terjadi indikasi dugaan menyuap seseorang supaya tidak speak up tentang masalah apa, tentang masalah skincare. Kenapa skincare sampai kayak gitu? Berarti ada sesuatu yang nggak bener.
Ini kan panjang nanti nih. Makanya saya katakan berkali-kali, udahlah Reza jangan terlalu banyak juga bunyi juga. Ya. Karena kamu juga perlu diminta pertanggungjawabannya kenapa kamu menyerahkan uang itu kepada Nikita. Jadi biar ada keseimbangan. Kalau ditindak pidana korupsi, ya antara penyuap dengan yang disuap sama-sama kena. Ada sebab, ada akibat. Nah sekarang faktanya disita itu, ya ada mobil kok nggak salah, Mobil ada dan uang. uang. Nah berarti ini berasal dari mana? Dari Reza. Ditanya kenapa mau kamu kasih? Ada nggak hukum bisnis yang kalian lakukan? Bisnis apa? Nggak ada. Itu nah jadi panjang nih sebenarnya. Nah, jadi kalau seandainya seperti sudah sampaikan kayak gitu, ya hati-hati aja. Ini akan berkepanjangan. Kira-kira gitu ya. Di sisi lain Besti, banyaknya opini perihal ketakutan Reza Gladys menghadapi serangan balik Nikita lewat gugatan Wan Prestasi tak hanya kembali ditegaskan oleh kuasa hukumnya yaitu Julianus, tapi juga dibongkar kalau sebenarnya Reza Gladys saat sidang kedua Wan Prestasi yang digelar pada 11 Juni 2025 kemarin ternyata hadir tapi di parkiran dan disarankan untuk tidak mengikuti sidang oleh tim kuasa hukumnya karena menurutnya belum waktunya cenah Besti. Ya, dia malah sebenarnya Dr. Reza ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini cuma instruksi jangan datang dulu. Nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan gitu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya, pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan kalian anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya, beliau ini menyarankan kepada kami agar tidak menghadirkan klien kita. Kenapa? Prinsipal kan harus berhadapan dengan prinsipal. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti digoreng-goreng klien kami takut. Ya, enggak. Kepingin dia datang, Kepingin datang. Seperti itu ya. Nah pengen ikut sidang Besti, udah di parkiran jadi bukan takut Besti. Anyway, gak cuma bongkar kedatangan Reza di parkiran saat sidang Wan Prestasi belum lama ini, kuasa hukum RG juga meyakini kalau gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita juga akan dimenangkan oleh pihaknya. Apalagi ditambahkan kubu Reza Gladys, penyitaan uang 4M yang dilakukan adalah sah. Dan setali 3 uang dengan kubu Nikita yang juga siap menanti sidang digelar, Fahmi Bahmid pun masih menunggu surat dakwaan resmi untuk proses diketahui perihal pendaftaran sidang. Tapi yang pasti adalah dengan P21 kami akan percaya bahwa Wan Prestasi itu tidak ada. Seperti itu. Ya, ditambahkan bahwa penyitaan uang 4M itu sah karena ada pasal pemerasannya kena pasal, TPPU-nya kena pasal, penyitaannya juga sah. Jadi jangan penyitaan yang sudah dilakukan dengan sah, dilakukan secara hukum, dibawa-bawa ke Wan Prestasi. Ini dibawa-bawa ke Wan Prestasi. Jadi mereka harus bisa memisahkan ini pidana, ini perdata. Jangan pidana ini dimasukkan ke perdata, akhirnya 4M ini dibawa-bawa kemana-mana. Kita bikin lagi gugatan lagi, 4M lagi, bolak-balik begitu. Jadi sah disita 4M adalah karena kena pasal pemerasan sama TPPU, sita 4M. Jadi jangan lagi 4M yang sita ini dibawa-bawa ke Wan Prestasi, nggak ada kaitannya. Ya. Apa Dr. Reza khawatir bang, ini kok malah kasus Wan Prestasinya diduluin bang, kasus. Nah, ini ahlinya ini. Ini bukan masalah diduluin, ya. Gugatan Wan Prestasi masuk ya pertengahan Mei. Itu memang ada jadwalnya, jadwal sidangnya itu ada. Tidak bisa dimaju dimundur nggak bisa. Itu udah ada tahapannya di pengadilan. Ya, tahapannya gugatan masuk, penetapan hakimnya siapa, majelis hakimnya, ya, penetapan tanggal sidang. Itu sudah semua ada jadwalnya. Ya, sementara kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga di pengadilan belum ada jadwalnya. Jadi bukan masalah didahulukan atau tidak. Seperti tadi kami tanyakan, segera akan dimasukkan, tapi belum. Ya, berarti kan bukan ada didahulukan, bukan. Itu jadwalnya semua ada. Jadi ya, kami Dr. Reza tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakut ini sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah P21. Nggak ada yang ditakutkan. Hanya kami
bahwa saya menunggu surat dakwaan secara resmi, karena bagi saya surat dakwaan yang kita terima dan surat dakwaan itu kalau sudah terdaftar di pengadilan, namanya pelimpahan berkas, pasti nanti ada nomor perkara. Nah, nomor perkara itu adalah kunci dari proses hukum ini. Nah, itu saya sampaikan tadi. Jadi kita akan menunggu proses hukum lebih lanjut, karena sampai saat ini kami belum menerima surat dakwaan tersebut. Bang, biasanya berapa hari sih Bang untuk? Waduh, itu yang bisa menjelaskan sih dari kejaksaan, karena mereka yang punya hak dan kewenangan. Kami hanya menunggu surat dakwaan tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu sama dia, karena bagi dia tidak mungkin dia melakukan hal-hal dengan uang yang sekecil itu. Itu uang sangat kecil buat kita kalau harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang masuk akal memang dia minta tolong. Seseorang itu minta tolong ke dia untuk mereview yang baik-baik. Uang terlalu kecil lah dia kalau ngurusin uang selevel 4 miliar itu untuk Nikita Mirzani. Ya. Ingat saya setelah. Nah, sementara itu Besti, jika Fahmi Bahmit menyebut kalau dalam gugatan Wan Prestasinya diduga ada perjanjian lisan antara kliennya yaitu Nikita dan juga Reza Gladys, dan pihaknya meminta agar hal tersebut diuji karena diduga hal tersebut bisa berkaitan dengan sangkaan pasal pemerasan di kasus pidana Nikita. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dalam wawancaranya dengan tim Ray-Ban diduga nggak sepakat sama hal tersebut karena baginya perjanjian yang lebih berkekuatan hukum itu tertulis dengan adanya materai sebagai kesaksian negara untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu di review yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dewan Prestasi yang berkekuatan hukum, ingat loh ya. Prestasi yang berkekuatan hukum itu adalah kesepakatan antar pihak tentang suatu objek tertentu, kan gitu. Dan itu kesepakatan itu harus dituangkan di dalam bentuk tertulis. Makanya kalau ada kertas leges itu kan ada tuh. Nah kan ada lambang Garuda tuh. Nah kalau tanya nggak ada itu juga dibuat kertas materai. Jadi kesepakatan itu dituangkan butir-butir kesepakatan mereka. Jelas, kemudian disetujui. Demikianlah kesepakatan ini dilakukan ya antar kedua dengan sebenar-benarnya dituangkan, ditandatangani, ada tanda tangannya, ada tanggal tahunnya berapa, lengkap situ. Ada kemudian di tanda tangan kedua belah pihak ada kertas materai. Nah perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan media dan masyarakat, kertas materai ini bukan, mungkin mereka nggak ngerti apa sih fungsi kertas materai ini. Fungsi kertas materai ini menyatakan bahwa negara hadir. Itu loh, negara hadir untuk mengesahkan bahwa kesepakatan ini sudah sah secara hukum. Makanya ditandatangani di atas kertas materai. Ya kalau hanya ngomong-ngomong aja suatu ketika dia ingkar, apa kekuatan hukumnya? Tak ada, dibawa ke pengadilan dia gugur. Mana ada itu? Apa memang ada dari handphone itu bilang kalau melalui handphone bisa WA berkekuatan hukum? Kan nggak ada. Apa mungkin diketik sama yang bersangkutan? Bisa saya ketik sama orang lain? Kan nggak bisa dipastikan kan. Tapi yang bisa dipastikan adalah tertuang di dalam akta tertulis. Itu baru sah secara hukum, dan itu pun harus dituangkan butir-butirnya antar pihak ini. Orang membaca semua. Kemudian dituangkan di atas kertas mereka tadi. Nah kalau WA kan sepihak ini. Ditujukan kepada siapa ya? Kalau dia nggak merasa mau apa? Saya nggak baca. Mau apa? Kira-kira begitu. Jadi bisa dipahami itu
Nanti kalau dibawa ke pengadilan yang diambil adalah ini yang berkekuatan hukum tetap ini syah secara hukum. Nah, kalau ada terjadi miss di antara kedua belah pihak, di sini yang dikatakan tadi Dewan Prestasi tidak memenuhi kriteria kesepakatan yang sudah dibuat antar pihak. Gitu loh kira-kira ya. Nah Besti, melihat bantahan kubu RG yang gak mau disebut takut menghadapi serangan balik Nikita lewat gugatan Dewan Prestasi, lantaran sebenarnya Reza Gladys bahkan disebut datang tapi hanya di parkiran. Apakah ini juga berarti diam-diam kesiapan Reza Gladys dalam hadapi Nikita di sidang perdana juga lebih siap dari Nikita? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.